Halo semuanya, nama saya Ezra Amaria Geraldine. Saat ini saya akan membawakan cerpen yang berjudul Dua Kakak karya Agna Agifta. Cerpen Dua Kakak karya Agna Agifta. Masih ada rapot yang terselip di kursi sebelah pengemudi saat ayah menginjak gas mobil hitamnya. Desember lalu, tepat 30 menit setelah berita tsunami Tanjung Lesung masuk notifikasi bawah barunya. Anak perempuan termuda keluarga kami menangis. Ada boneka burung hantu dalam genggamannya. "Kakak, ayah kok pergi?" tanya suara bergetarnya. Bunda menjawab, "Paman dan keluarganya di Tanjung Lesung, Dek. Ayah harus pergi ke keluarganya." "Kita kan juga keluarga ayah, Bun," bisiknya pelan. Kata keluarga kami, jiwa adik kecil menua lebih dulu dari tubuhnya. Umurnya 6 tahun dan umurku 17. Malam itu, kami mengubur perbedaan umur dan masuk ke mobil keluarga. Evakuasi dari daerah Anyer dan kembali ke Jakarta. Bunda menutup pintu segera. Aku tidak akan pernah tahu apakah Bunda mendengar bisikan pelan adik kecil, tapi ada air mata di pelipisnya. Bunda dan ayah pergi di hari Selasa, meninggalkan keluarga kecil kami bertiga. Aku, adik tengah, dan adik kecil. Paman kami tinggal di Depok. Tsunami yang terjadi telah memisahkannya dari dua anak kecilnya dan juga istrinya. Hari Selasa, hari pencarian korban. "Ayah kamu sehat, Kak? Bunda sama ayah di sini baik-baik saja." "Kakak tolong pesan pizza ya. Bunda dan ayah pulangnya mungkin agak malam," tulis Bunda dalam pesan singkat. Pesan singkat selanjutnya datang pukul 8 malam. Adik tengah masih sibuk mengunyah pizza sedangkan adik kecil terlelap tak terganggu. Dering pesannya mengagetkan aku. "Kakak, siapin baju hitam-hitam buat kita sekeluarga. Bunda pulang bersama ayah pagi besok." Kabar duka datang begitu nyaring tanpa ada bela sungkawa. Ada keheningan yang jengkel di ruang keluarga. Adik tengah masih menatap. Matanya bertanya, "Bunda ngomong apa sama kakak?" Keheningan terjawab oleh dering telepon panjang nomor Bibi. Adik termuda ayah muncul di layar gawai adik tengah. Ia habiskan pizza di tangannya lalu menjawab panggilan. "Halo," katanya. Tidak ada jawaban, karena adik tengah segera menutup panggilan. Tangisnya pecah di kursi ruang makan. Kata keluarga kami, adik tengah hatinya serapuh kaca. Umurnya 14 dan umurku 17. Malam itu kami menyimpan perbedaan umur dan menatap satu sama lain. Dari sofa ke kursi makan, dengan basah air mata. Duka kami tanpa suara bertemu, saling memanggil tanpa panggil. Kami berdoa bersama Bibi pada pukul 9 malam, lewat saluran telepon. Adik tengah menutup panggilan dengan berkata maaf. "Maaf, Bi, tadi telepon jam 8-nya putus, di rumah sinyalnya jelek." Kata keluarga kami, adik tengah paling pandai menutup rahasia. Umurnya 14 tahun dan umurku 17. Malam itu kami mengubur perbedaan umur rapat-rapat. Serapat genggamanku pada rahasia tangisnya. Paman kami matanya lebam, wajahnya agak pucat, peringainya bingung. Ayah senantiasa berdiri di sisinya, diam tak bersuara kecuali ditanya. "Maaf buat kakak ketakutan lihat ayah tiba-tiba pergi malam waktu itu," kata ayah sebelum pemakaman. "Ayah harus temani adik ayah dulu, Kak." Ayah anak pertama dari 5 bersaudara dan telah menyandang gelar ayah sejak umurnya 14 tahun. Paman kami hanya ingat satu kakak dan satu ayah. Dua peran yang melebur dalam wujud lelaki berdiri di sisinya. Di pemakaman pagi hari Rabu. Kata keluarga kami, dulu paman sering tiba-tiba pergi. Umur paman dulu 14 dan ayah 17. Di masa itu, mereka mengubur perbedaan umur dan saling hadir. Dua laki-laki bingung yang mencari rengkuh pelindung. Umur paman kini kepala 4, sama seperti ayah. Kini, duka yang sama datang dan ayah menjamunya jalan pulang. "Pulang saja," usirnya. "Jangan sentuh adik saya." Waktu makan siang datang dan pintu masuk rumah terbuka sedikit, biar kita makan dahulu sebelum bertemu tamu-tamu baru. "Ayah, nilai kakak semester ini naik," kataku memecah keheningan.
Kami berdua menyantap nasi kotak. Ayah masih mengunyah sayurnya. Iya, ayah lihat nilainya saat evakuasi kemarin, kata ayah. Ajarin adik-adik kamu bahasa Inggris, kamu kakak mereka. Bisa kan? Kata keluarga kami, anak pertama harus lapang, bahunya harus tegar, pegangnya harus kuat. Umur ayah 43 dan umurku 17. Siang itu, kami mengubur umur dan duduk bersampingan, saling berbagi perbincangan ringan. Siang itu, Duka kembali mengetuk pintu masuk dengan tangis memohon kunjungan, membawa kabar kehilangan yang datang susulan. Kami, dua kakak, mengusirnya pelan. Tunggu sebentar ya Duka. Sekarang masih waktu makan siang. Biarkan kami mengisi energi untuk berlapang diri. Biarkan kami menguatkan diri sebelum bermain peran lagi. Kami harus lapang. Bahu kami harus tegar. Pegang kami harus kuat. Kedua kakak mengubur umur dan saling berpegang teguh. Hari ini, ada adik-adik yang harus kami rengkuh. Nah, itu tadi adalah cerpen Dua Kakak karya Akna Agifta. Setelah kita membaca cerpennya, kira-kira apa saja ya unsur yang ada di dalam cerita ini? Berikut adalah unsur-unsurnya. Unsur pertama yang dipakai dalam cerita ini yaitu alur. Cerita dimulai ketika ayah mendapatkan berita tentang tsunami. Cerita ditutup dengan adanya kabar duka yang datang setelah pemakaman. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh ayah digambarkan sebagai sosok yang tegar serta mengayomi keluarganya. Selanjutnya tokoh bunda adalah tokoh yang setia menemani ayah ketika adanya permasalahan. Lalu ada tokoh paman yang memiliki sifat rapuh, sifat aku yang tegar sama seperti ayah dan mengayomi. Lalu ada sifat dari adik kecil yang memiliki pemikiran dewasa. Lalu ada tokoh anak tengah yang memiliki sifat rapuh dan pandai menyimpan rahasia. Berikutnya yaitu latar. Latar yang dipakai yaitu latar waktu di bulan Desember lalu, pukul 8 malam, pukul 9 lewat, dan lain sebagainya. Lalu terdapat latar tempat, yaitu di daerah Anyer, ruang keluarga, dan Depok. Lalu terdapat latar suasana yang digambarkan di dalam cerita ini yaitu sedih dan berduka. Sudut pandang yang dipakai dalam cerita ini yaitu sudut pandang orang pertama. Makna yang terkandung dalam cerita ini yaitu harus berusaha tegar dalam menghadapi kesulitan dan harus saling menguatkan.